Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Dan Tuhan telah membawa kita di dalam pagi hari ini untuk dapat beribadah di hadirat Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Saat ini saya berikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara untuk dapat bersaat teduh sejenak. Mari kita mau mengingat setiap kebaikan dan setiap penyertaan yang telah nyatakan di dalam hidup kita oleh Allah. Mari kita mengingat bahwa jikalau kita pada pagi hari ini masih dapat hidup, kita dapat melihat matahari tak pernah terlambat bersinar. Kita masih dapat bernafas, itu semua karena kemurahan Bapa. Mari kita mau bersyukur di dalam saat teduh kita. Mari kita mau datang memuji Dia. Sebab di dalam Dialah kita menemukan kasih yang sejati. Mari kita mau membawa sembah Dia. Dan kita akan menaikkan pujian mengejar hadir-Mu. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang sejati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri nyatakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan engkau. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang sejati.
nyatakan memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, bawa sembah. Mengejar hadir-Mu. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan mengejar hadir-Mu. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Allah yang memberikan kami kasih yang sejati yang dunia ini tidak dapat berikan untuk kami semua. Kami bersyukur Bapa untuk setiap penyertaan, kasih, dan kemurahan yang boleh Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Dan jikalau kami pada pagi hari ini boleh Kau jemput datang di tempat ini dan kami masih dalam keadaan hidup, kami boleh merasakan setiap kasih-Mu itu juga merupakan karena kemurahan Bapa. Kami mau menyerahkan setiap mata, hati, pikiran kami di dalam ibadah ini. Biarlah kami hanya fokus tertuju pada Engkau. Dan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, boleh kami naikkan dengan kesungguhan hati kami. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh merendahkan hati, dibentuk oleh firman-Mu yang menjadi penolong dan penuntun kehidupan kami. Kami tahu Bapa berotoritas di atas kami semua, kiranya Engkau berbelas kasih memperlancar acara ini dari awal hingga akhir. Kami rindu kami dapat mengikuti ibadah ini dengan lancar dan kami boleh memuji Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan kesungguhan hati kami dan dengan situasi yang lancar. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Kami persilakan. Baik, salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang telah membawa kita pada hari ini. Kita boleh berada di tempat ini. Kita sudah masuk di minggu ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu kemurahan Tuhan yang besar yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Semalam anak-anak muda sudah melaksanakan perayaan Natal, PKMB dan PMBI. Dan nanti hari Rabu besok kita akan mengadakan ibadah Natal ya jam 7 pagi
Dan nanti di akhir bulan tanggal 28 kita akan mengadakan KKR dan ibadah perayaan Natal Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau agungkan namanya, karena Dia Raja di atas segala raja, dan kita akan membuka hati untuk kebenaran firman-Nya ditaburkan bagi kita yang terus membangun, menguatkan, dan meneguhkan kehidupan kita semuanya. Selamat beribadah Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu seluruh jemaat. Amin. Baik, saya mau sapa kembali Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita mau berikan salam ke kanan, kiri, depan, belakang kita, mengucap syukur jikalau Tuhan membawa kita di tempat ini bersama dengan saudara seiman kita di dalam GBI Tlogomulyo. Mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita mau bersukacita, sebab telah lahir Juru Selamat di dunia ini yang menjadi penebus atas manusia dan dosa manusia. Dengan bersukacita, mari kita naikkan pujian, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembah Raja alam raya, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih malaikat sorakan kidungmu, kumandangkan pujiannya yang merdu. Muliakan Allah, Raja Maha Tinggi, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih ya Yesus yang lahir pada hari ini, ku sujud dan dipuji bagimu. Allah menjadi manusia sejati, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih mari memuji Dia, masih mari memuji Dia, Kita akan terus bersukacita dan tetap memuji Dia. Sebab Tuhan Yesus telah lahir dan mati bagi kita sebagai manusia yang dikasihinya. Karena kasihnya buat kita. Mari dengan sukacita kita bangkit berdiri menaikkan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami.
Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Nyatakan sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Jemaat Debir silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Singer akan membantu membaca bagi kita semua. Firman Tuhan diambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hamba-Nya. Saat ini tiba waktunya untuk kita semua dapat mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau serahkan setiap mata, hati, pikiran kita di dalam Tuhan, supaya diri kita bisa dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi penolong kehidupan kita. Mari dengan kesungguhan hati, kita mau siapkan diri kita dengar firman Tuhan dengan naikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, nyatakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari nyatakan keyakinan kita, firman-Mu tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolongku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi nyatakan, firman-Mu tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Untuk waktu berikutnya kami serahkan pada hambanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan Katakan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan buat kami semuanya.
sehingga kami berada di tempat ini untuk kami menyembah, berbakti di hadapan hadirat-Mu. Kami telah menaikkan pujian, pengagungan yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kiranya pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dan kami percaya melalui setiap penyembahan kami, Engkau yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami. Hati kami dijamah, diurapi, diberkati, dan kami siapkan segenap keberadaan kami, baik pendengaran kami Tuhan, konsentrasi kami juga hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong setiap kami, sehingga benih firman Tuhan sungguh-sungguh boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga melalui pelayanan kebenaran firman-Mu, Engkau yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Tentunya kita terus ya di dalam 1 bulan ini, dalam suasana Natal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah beberapa kali kita mengadakan perayaan Natal, mulai dari sekolah minggu, kemudian kaum pria dan kaum wanita, yang kemarin anak-anak muda, dan tentunya Bapak Ibu kita menyiapkan diri besok hari Rabu kita bersama-sama mengikuti ibadah Natal. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Kenapa hal ini sangat penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kehidupan kita adalah kehidupan yang terbatas. Tanpa penyertaan Allah yang maha kuasa, tanpa penyertaan Allah Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita, kita yang terbatas ini pasti akan mengalami berbagai macam kegagalan demi kegagalan. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana di dalam penyertaan Tuhan itu ada hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apakah PPT-nya bisa ditampilkan? Oh, tidak bisa. Oke, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, sebagai pendahuluan, ya sebagai awal, Saudara, Bapak Ibu yang anak-anak cewek yang mengenal yang namanya Mayor Teddy tentu sudah familiar ya, karena wajahnya ganteng ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sangat terkenal, banyak cewek-cewek yang terpikat Saudara, tetapi bukan itu yang saya maksud. Bapak Ibu Saudara, orang-orang penting itu biasanya memakai jasa pengawal. Ya, kita tahu Pak Presiden yang ke-7, Pak Jokowi, itu punya pengawal yang sampai hari ini masih setia menemani, ya mengawal. Itu namanya Kapten Windra Sanur yang badannya gede itu Bapak Ibu Saudara. Saya lihat ketika Pak Jokowi sudah purna tugas di Solo, ternyata dia masih menjadi ajudan ya, masih menjadi pengawal, bukan ajudan, pengawal ya. Kalau Mayor Teddy dari awalnya dia mengawal Pak Prabowo, dan sekarang, nah itu ditampilkan, yang atas dan yang bawah, ya. Tapi jangan fokus kepada itu, ini hanya pengantar saja supaya Bapak Ibu tahu ya Bapak Ibu saudara. Jadi biasanya orang-orang yang mendapatkan pengawalan, penyertaan adalah orang-orang yang penting, tokoh-tokoh penting. Saya lihat bola, ketika Ronaldo itu mau dikejar sama fans, itu pengawalnya itu sudah siap di pinggir lapangan ternyata, bodyguard-nya itu Bapak Ibu saudara. Jadi ketika ada fans yang mau mendekat itu biasanya segera dihalang-halangi ya, segera dipegang gitu. Nah demikian juga orang-orang penting yang ada di negeri ini mereka pasti dikawal ya. Dan pengawalnya bukan orang biasa ya, tentunya orang-orang yang memiliki keistimewaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki kelebihan.
biasanya orang-orang dari angkatan Kopassus ya yang menjadi pengawal orang-orang penting itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayat yang ke-23, bagaimana kita ini umat pilihan Allah, orang-orang percaya, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita ini mengalami penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Di sana disampaikan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, garis bawahi Immanuel terlebih dahulu. Karena di situ kemudian dilanjutkan yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini yang akan kita dalami bersama-sama. Saya mempelajari dari apa yang ditulis di dalam Alkitab, bagaimana Allah itu menyertai, itu memiliki beberapa pengertian Bapak Ibu Saudara. Menyertai berarti ikut serta, wong namanya juga menyertai. Kalau saya menyertai Pak Gembala, saya mendampingi beliau, misalnya pelayanan atau ketika saya ada di gereja dan seterusnya. Menemani. Tapi bukan hanya sebatas menemani dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, tetapi di situ bagaimana Allah itu menolong, Allah itu menopang. Yang namanya menolong pasti adalah pribadi yang lebih kuat. Dan kita yang ditolong adalah pribadi yang lebih lemah. Makanya tadi di awal saya sampaikan, manusia itu memiliki keterbatasan sehingga kita butuh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, arti menyertai itu berarti menemani. Kalau menemani kemana pergi, seperti tadi pengawal ya, seperti itu. Biasanya kemana Pak Jokowi pergi, pengawalnya ada. Kemana Pak Prabowo pergi, di situ pengawalnya ada. Tapi sekarang sudah jadi sekretaris kabinet ya, bukan pengawal lagi, ada pengawalnya sendiri. Kemudian mendampingi. Kalau Bapak Ibu melihat pernikahan, biasanya ada pendamping Bapak Ibu Saudara, pendamping pengantin laki-laki, pendamping pengantin perempuan dan seterusnya. Kalau namanya pendamping berarti ada di dekatnya. Jadi Allah itu mendampingi hidup kita. Allah itu menyertai kehidupan kita. Bahkan Allah itu ambil bagian di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah mengiringi. Mengiring itu biasanya ya mengawal dari belakang Bapak Ibu Saudara. Kalau kembali ke hal pengantin tadi ya, biasanya ada pengiring, ada pendamping, ada pengiring. Pengiringnya ada di belakangnya. Nah itu kurang lebih beberapa pengertian berkaitan dengan arti bagaimana Allah itu menyertai atau kata menyertai. Jadi dari hal-hal ini Bapak Ibu Saudara kita bisa memahami bagaimana Allah itu ikut serta untuk menemani, untuk menolong, untuk menopang kehidupan kita. Ketika kita lemah, ketika kita sakit, ketika kita tidak memiliki pengharapan, ketika kita mengalami berbagai macam tantangan di dalam hidup, kita butuh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu, orang itu kan makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial Bapak Ibu Saudara. Bagaimana manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Makanya bagaimana manusia itu menikah ya, orang itu menikah, laki-laki perempuan ya, karena butuh bagaimana ditemani. Ada teman untuk curhat, untuk berbagi hidup dan lain sebagainya. Mendampingi, ambil bagian dan mengiringi. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Jika kita melihat bersama-sama di dalam Injil Matius, ini diawali bagaimana Allah itu menyertai. Injil Matius pasalnya yang ke-28. Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama.
ayatnya yang ke-20 bagian B di situ dikatakan demikian. Jadi bagaimana Allah itu menyertai di dalam kehidupan manusia, demikian juga di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20 bagian B, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Kalau pengawal, kalau manusia itu sifatnya terbatas. Tetapi Allah itu tidak terbatas. Kapan kita perlu, kapan kita berdoa, kapan kita datang, kapan kita membutuhkan, Allah itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Itu yang membedakan. Kalau tadi di awal, bagaimana Allah itu yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar beberapa hal berkaitan dengan Immanuel. Bagaimana Allah itu menyertai. Kita akan melihat di dalam pasal yang kedua, ya, peristiwa tentang orang Majus, juga peristiwa tentang bagaimana Yusuf dan Maria itu mengungsi ke Mesir. Ada beberapa hal di sini, nanti juga ada hal lain yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan Immanuel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagian yang pertama, mari kita perhatikan bersama-sama. Bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita, memberi jaminan perlindungan di dalam kehidupan kita. Manusia itu butuh rasa aman. Kalau yang anak-anak ini ya, anak-anak ini kalau ada film horor, kalau lampu mati, biasanya jerit-jerit, Bapak Saudara, takut, ya. Harus ada orang tua yang ada di dekatnya. Kadang-kadang yang sudah gede aja takut, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu Saudara, memang agak panjang, saudara-saudara. Tetapi mari kita akan perhatikan bersama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, ini kisahnya orang-orang Majus, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Ayat terakhir, ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bagian yang pertama, bagaimana penyertaan Tuhan, Immanuel itu Bapak Ibu Saudara, memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah dari orang-orang Majus khususnya, di dalam ayatnya yang ke-12, setelah dituntun oleh firman, setelah diarahkan oleh bintang, bagaimana orang-orang Majus ketemu dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara, sudah menjadi anak ya, bukan bayi, seperti yang dijumpai oleh para gembala. Kemudian orang-orang Majus itu mereka menyembah Yesus, mempersembahkan yang terbaik melalui persembahan yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian satu peringatan dari Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara, melalui mimpi, supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana Herodes itu adalah pribadi yang menentang, yang merasa tersaingi, kemudian dia marah. Makanya di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18 itu kemudian setelah orang-orang Majus tidak kembali kepada Herodes, Herodes ngamuk Bapak Ibu Saudara. Jadi bayi-bayi yang ada di Bethlehem itu dibunuh semuanya.
anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun ya dibasmi semuanya, dibunuh semuanya, sehingga terjadi ratap tangis yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus tidak kembali kepada Herodes. Itu satu tanda penyertaan Allah. Sehingga orang-orang Majus juga mengalami proteksi Tuhan, ya, proteksi Allah sendiri. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Yusuf dan Maria dalam kisah ini diberikan pesan secara khusus supaya mereka pergi ke Mesir, menyingkir ke Mesir untuk sementara waktu. Dan itu memang sudah dinubuatkan oleh Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlindungan, ya. Setiap kita, setiap Bapak Ibu Saudara itu membutuhkan rasa aman di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi mara bahaya di perjalanan, makanya penting, ya. Saya ingat kisahnya Bapak Gembala ketika ke daerah Lubuk Linggau, ya, yang melewati hutan belantara, Bapak Ibu Saudara, dan di tengah perjalanan mobilnya mengalami rewel, jadi harus diganti bannya, dan kemudian di tengah hutan itu sesuatu yang bukan gampang, apalagi saya membaca di daerah Lampung itu daerah yang sangat rawan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi banyak sekali ada sopir yang mati terbunuh, kemudian ada kekerasan-kekerasan, karena apa? Tempatnya sepi. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan tim, ya, ketika Bapak Gembala mengadakan perjalanan, bagaimana Tuhan itu menolong begitu luar biasa. Ada patroli polisi yang kemudian memberi pertolongan. Tetapi kemudian setelah mobilnya bisa jalan, ya, polisi yang menolong itu kemudian tidak nampak lagi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah wujud penyertaan Allah, perlindungan Allah yang terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Maria dan Yusuf pergi ke Mesir, mereka diprotek dari kemarahan seorang Raja Herodes. Sehingga bayi Yesus bisa diselamatkan dari rencana jahat yang dilakukan oleh seorang Raja Herodes. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan dari hal ini, tentu sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana penyertaan Allah itu memberikan jaminan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kita ini diproteksi, jadi kita juga tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Apalagi yang berkaitan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan orang-orang yang bermaksud jahat di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin kita ini kemudian kena guna-guna, kena apa. Ya, saya sudah memiliki satu pengalaman, ya. Istri saya itu tahu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kisah perjalanan ketika saya melayani. Waktu itu saya pernah diguna-guna, ya. Tujuannya supaya saya tergila-gila dengan perempuan itu, saudara. Jadi saya didukunke gitu. Kemudian guna-gunanya dikirim, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Bukan saya yang gila, tetapi orang yang ngirim yang jadi gila. Jadi orangnya jadi miring, saudara. Katanya setiap hari manggil-manggil nama saya, dan kemudian karena datang ke dukun tidak bisa dukunnya tidak bisa menolong. Kemudian dukunnya bilang, ya bawa ke tempat yang kita kirimi itu. Jadi kemudian saya pas ibadah waktu itu, saya ingat, ya, karena gerejanya dekat pasar kota, pasar kabupaten, jadi tontonan, Bapak Ibu Saudara. Belum selesai ibadah, jadi satu Isuzu 22 orang itu datang ke gereja, dan anaknya ketika dilepaskan itu
meluk saya dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Enggak ada orang yang bisa melepaskan. Jadi tontonan Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian yang terjadi apa saudara-saudara? Anak ini didoakan. Dan kemudian sembuh saudara-saudara. Setelah sembuh ternyata dapat seorang suami, seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Jadi satu hal yang sangat luar biasa. Di dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari, meyakini di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita disertai oleh Tuhan, berarti ada jaminan perlindungan, proteksi Tuhan atas hidup kita, atas hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini bagian yang pertama. Bagaimana Tuhan itu melindungi, menyertai, memproteksi kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Bagian yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Immanuel yang artinya Allah itu menyertai kita, memberi jaminan. Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki yang namanya kekhawatiran tentang masa depan, apalagi zaman sekarang. Kemarin setelah perayaan Natal PKM BPMBI, saya berbincang dengan para diakon itu membicarakan tentang pajak yang sekarang 20% ya. Katanya ya barang-barang mewah, tapi saya nggak tahu. Katanya sabun kena pajak, ya. Nggak tahu beras kena pajak, nah kena pajak lah harganya tinggi sekali Bapak Ibu Saudara. Itu. Jadi kalau secara manusia itu membuat khawatir. Ibu-ibu yang mungkin dulu belanja ya 50.000 sudah cukup untuk mungkin 1 hari atau 1,5 hari atau mungkin 2 hari ya untuk beli lauk. Mungkin sekarang Bapak Ibu Saudara kita harus merogoh kocek lebih dalam. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, orang-orang yang percaya, tentunya kita meyakini akan jaminan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Maria dan Yusuf mengungsi ke Mesir, menyingkir ke Mesir, tentu itu perjalanan yang jauh. Tetapi mari kita akan lihat bersama-sama bagaimana Allah itu memelihara dengan begitu luar biasa. Ayat 11 dari Injil Matius pasal yang kedua di sana disampaikan, maka masuklah mereka yaitu orang-orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengupas dari sisi arti yang rohani, tetapi kalau kita melihat dari persembahan yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, dan pada waktu itu Yusuf dan Maria harus pergi ke Mesir, menempuh perjalanan yang jauh, hidup di negeri orang. Tetapi kalau kita melihat dari hal ini, bagaimana Tuhan itu menopang, memelihara, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Maria dan Yusuf ketika mereka harus pergi, mengungsi, menyingkir ke Mesir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak sekali mujizat yang terjadi. Ya, kalau kita memperhatikan 5 roti 2 ikan itu bisa untuk makan 5.000 orang. Tapi kan itu dimulai dari seorang anak kecil yang membawa bekal, Bapak Ibu Saudara, yang kemudian diserahkan kepada Yesus. Jadi juga memang ada andil dari kita nanti di aplikasinya begitu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di bagian kedua ini kalau kita melihat dari zaman perjanjian lama, bagaimana penyertaan Allah itu memberikan jaminan pemeliharaan yang luar biasa. Orang-orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, ya,
keluar dari tanah Mesir itu dengan keajaiban yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah itu menjamah orang-orang Mesir sehingga orang-orang Israel itu istilah dikasih sangu. Orang-orang Mesir itu bermurah hati, memberi bekal, dan bukan hanya itu. Wong perjalanannya 40 tahun, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mau pergi ke Jakarta atau pergi ke luar pulau, biasanya butuh sangu yang banyak. Ya, butuh akomodasi yang banyak. Wong kita kalau retret ya, misalnya kita ke Bandungan saja, sewa bisnya saja berapa kan begitu. Ya untuk 200 jemaat atau 250. Mahal sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana Allah itu memelihara begitu ajaib di dalam kita melihat ya. Kitab Keluaran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di situ ayat-ayatnya sudah saya tulis. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Keluaran pasalnya yang ke-16, ini ketika orang-orang Israel sudah ada di padang gurun. Mari kita lihat ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat 13, pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Israel yang keluar dari Mesir itu jumlahnya jutaan. Kalau satu hari makan 3 kali, ya kita misalnya di breakdown di masa sekarang ya Bapak Ibu Saudara. Nanti tanggal 28 kan kita mau ngadakan itu KKR ya. Kita butuh pesan catering ya, satu porsi sudah berapa kali, misalnya 250 atau 300 orang. Membutuhkan biaya yang luar biasa. Tetapi dalam masa 40 tahun itu bagaimana Tuhan memelihara begitu ajaib. Mereka tidak kekurangan. Tidak kekurangan makan, tidak kekurangan minum, walaupun kadang berontak. Tetapi di padang gurun yang seharusnya tidak ada minuman, tidak ada air, tetapi Allah menyediakan begitu ajaib. Walaupun kemudian di satu titik sampai membuat Musa itu jengkel setengah mati. Suruh nunjuk bukit batu, akhirnya dipukul Bapak Ibu Saudara. Karena jengkelnya orang Israel itu, mereka bersungut-sungut. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-29, kita lihat ya ke belakang sedikit. Ulangan 29. Ayatnya yang kelima, ya. Kalau tadi berbicara makan dan minum, sekarang berbicara tentang apa yang mereka pakai, Bapak Ibu. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ulangan 29 ayatnya yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu, orang-orang Israel, bangsa Israel, berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saya itu bayangke gitu. Nek zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, pabrik sepatu sudah tutup ya. Toko bata itu sudah enggak laku. Karena 40 tahun alas kakinya enggak rusak Bapak Ibu Saudara. Ya. Pakaiannya itu tidak rusak Saudara 40 tahun. Orang ganti yo. Coba, apa enggak luar biasa. Tuhan itu memelihara. Itu bentuk daripada keajaiban pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengalami kekhawatiran. Kemarin itu juga bulan apa itu?
bulan Oktober itu saya baru merenung, wah Desember nanti pulang, ketemu mertua. Saya juga masih banyak saudara, walaupun dari saya, Bapak Ibu sudah dipanggil Tuhan, tetapi saya punya keponakan, punya kakak, punya adik, Bapak Ibu Saudara. Tentu membutuhkan dana yang harus disiapkan secara khusus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di sekolah minggu, bagaimana Tuhan itu memelihara begitu luar biasa. Jadi ya puji Tuhan, saya dipelihara Tuhan begitu luar biasa. Saya merasakan hal itu. 16 tahun yang lalu saya ketika menolong adik ya di Jakarta ketika sakit, Bapak Ibu, saya sudah enggak ingat lagi. Saya juga enggak menganggap itu sebuah pinjaman atau apa, tetapi memang itu murni karena saudara, karena adik sendiri waktu sakit ya harus dibantu gitu. Jadi saya juga enggak tahu bagaimana tahun 2008 dan kemudian tahun 2024 kok bisa hal itu terjadi. Jadi kemudian adik saya malam-malam itu WA saya, Mas, biyen kowe bantu pengobatanku. Saya kaget Bapak Ibu, malam-malam kok bilang seperti itu. Lho lah memangnya kenapa? Aku selali malah begitu. Ya ora apa-apa sih Mas, ya wong jenenge sedulur gantian. Dia hanya bilang gitu. Tapi ternyata saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah berlalu ya 16 tahun itu, kemudian adik saya bilang, tak ganti Mas. Ya, saya mikirnya diganti ya sesuai dengan yang dulu saya bantu itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak, dia memberikan berkat yang lebih kepada saya. Ketika masanya yang tepat, bagaimana saya mempersiapkan Natal, saya juga mempersiapkan untuk keluarga dan lain sebagainya. Nah itu bentuk bagaimana pemeliharaan Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita melihat situasi kondisi dunia sekarang membuat kita takut, seringkali membuat kita khawatir, bagaimana nanti kita menyekolahkan anak, bagaimana nanti kita mencukupi kebutuhan rumah tangga, seringkali kita berhadapan dengan situasi yang demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita memberikan jaminan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Elia ketika ada di Sungai Kerit dipelihara oleh Allah. Dan yang memelihara itu yang diutus adalah burung Bapak Ibu Saudara. Setelah itu yang memelihara itu janda. Ya, jadi kayaknya tidak masuk akal. Ya memang itulah cara Tuhan. Allah memakai cara-cara yang tidak masuk akal untuk menunjukkan apa? Keajaibannya, kemahakuasaannya. Seringkali kita mengkalkulasi dengan hitungan manusia, tetapi seringkali meleset. Tetapi kalau Tuhan menolong itu begitu ajaib dan luar biasa. Sudah pernah saya saksikan motivasi yang tidak benar dalam melayani. Ya, karena nggak bisa makan ketika melayani, Bapak. Ya makan, tapi makan daun daun kates sampai katesnya habis. Jadi, pohonnya itu sampai habis. Nah, motivasinya nggak benar. Tujuan saya itu kunjungan. Tapi tujuannya apa? Wah, wetenge luwe. Jadi nanti kalau kunjungan biasanya kalau di desa itu mesti dikasih makan. Ya, atau paling tidak dikasih minum itu. Bapak Ibu tahu, saya kunjungan ke 5 keluarga. Tidak ada yang nawari minum, tidak ada yang nawari makan. Apa enggak jeglek Bapak Ibu? Ya, sudah sampai di tengah sawah dan akhirnya saya duduk di pinggir jalan. Dan ketika duduk di pinggir jalan, ada angin itu menerbangkan uang itu, dan karena saya pakai sandal jepit ya, kaki saya tak taruh di jalan itu. Uangnya yang kabur itu masuk ke dalam sela-sela jari kaki saya. Duit ya, waktu itu tahun 98 uang 10.000 masih gede Bapak Ibu Saudara. Tak tunggoni mbok menawa ana sing teko golek duit itu ya. Tak tunggoni enggak ada yang datang ya Bapak. Akhirnya tak ambil terus tak bawa pulang. Anak pendeta di mana saya ikut itu nangis Bapak Ibu Saudara karena enggak bisa minum susu. Akhirnya uang 10.000 tak kasihkan. Ini Kak buat beli susu ya. Namanya Desi anaknya. Jadi anaknya itu nangis karena ya nggak ada yang dia.
Waktu itu susu masih yang kaleng itu masih 2.500 atau 1.700-an itu, dan sisanya masih buat beli beras, bisa untuk makan hari itu, dan kemudian hari berikutnya terjadi mujizat Tuhan. Ya, bosnya PSP Solo Baru itu datang ke gereja tempat saya melayani, bawa pickup, mikir saya pickupnya isi apa, ternyata pickupnya isi sembako, yang bisa untuk hidup lebih dari mungkin 3-4 bulan, Bapak Ibu Saudara. Pemeliharaan Tuhan. Saudara, seringkali ketika kita berharap pada manusia, ujungnya kecewa. Tetapi Tuhan itu bisa membuat keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya begitu sempurna di dalam kehidupan Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita semua. Ya, di tengah-tengah dunia yang menakutkan, yang penuh dengan ketidakpastian, resesi, ya, krisis, itu kan berita-berita yang sering kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap percaya bagaimana pemeliharaan Tuhan, karena Dia adalah Immanuel yang menyertai kita, yang menyediakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, ini saya keluar dari apa yang sudah kita baca. Immanuel, Allah menyertai, berbicara tentang jaminan kemenangan. Kehidupan kita orang-orang percaya tidak selalu mulus, tidak selalu Bapak Ibu Saudara terhindar dari masalah. Seringkali kita berhadapan dengan situasi kondisi yang sulit, tantangan-tantangan dalam kehidupan. 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ini ayat-ayat yang sangat terkenal, berbicara tentang satu tokoh yang namanya Daud, Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita belajar dari seorang Daud, bagaimana Daud yang disertai Allah, ya, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang dipandang sebelah mata, orang yang ditolak, Bapak Ibu Saudara, tidak dipandang oleh saudara-saudaranya, tetapi ternyata bisa menyelamatkan bangsa Israel, ya, dari rasa malu karena pada waktu itu orang-orang Israel ditantang oleh orang-orang Filistin, ya, melalui Goliat. Mari kita baca bersama-sama, kita bisa melihat 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Bapak Ibu bisa membuka ayatnya yang ke-45 terlebih dahulu. Kita akan membaca satu ayat ini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel sudah ketakutan, termasuk Saul, ya. Apakah mereka kekurangan senjata? Enggak. Mereka cukup dengan peralatan. Bahkan ketika Daud itu mau maju berperang kan dikasih itu peralatan sama Saul. Suruh pakai ketopong, suruh pakai baju sirah, suruh pakai sepatu, suruh bawa persenjataan. Tapi apa yang terjadi? Daud itu Bapak Ibu Saudara tidak bisa jalan, ora iso mlaku, boro-boro perang. Dia membawa ketapel dan dia membawa 5 batu. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu bisa membuka. Ini kita bisa membandingkan. Jadi Goliat itu bukan orang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dibandingkan, Daud tidak ada apa-apanya, wong tukang angon, ya, tukang menggembalakan kambing domba. Musuhnya pendekar, musuhnya prajurit tulen. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, peralatan perangnya lengkap. Kalau secara manusia sekecil Daud, bagaimana mungkin bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar? Kuncinya satu, karena Daud itu mengalami penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-45, itu yang menjadi tanda bagaimana seorang Daud sungguh-sungguh